Perkenalkan, nama lengkap saya Mersiana Jedia dengan NIM 1803030064. Saya mahasiswa semester 5, kelas B jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tema tentang konflik tanah di Besipae, Desa Mio, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Video ini merupakan video hasil ujian akhir semester yang telah saya selesaikan. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang sejarah konflik tanah di Besipae, Desa Mio, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan model pola gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakatnya. Baik, masalah tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal di atas tanah, dan manusia juga memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan, yaitu dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan agar manusia bisa bertahan hidup. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan dalam kehidupan masyarakat yang pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abdi negara dan rakyat. Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, melainkan juga setelah manusia itu meninggal, dia masih tetap berhubungan dengan tanah. Walaupun hanya sejengkal, tanah dipertahankan sampai mati. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda antara manusia. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Besipae, mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk mempertahankan tanah yang telah lama mereka tempati. Gejolak persoalan tanah di Besipae Timor Tengah Selatan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Belanda. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabuasa, para Amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda, mereka menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah sekitar 2.674,4 hektar menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini yaitu untuk melindungi satwa liar, tanaman, obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan Kio yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila mereka sudah melakukan upacara Onen Tefekio atau berdoa
untuk membuka larangan tersebut. Dan pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu ini untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung selama 5 tahun, sejak tahun 1882 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Dan pada tahun 1887, pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 25 tahun, sejak tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di belukar masyarakat sendiri. Namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu, di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak. Namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Warga melakukan penolakan agar hutan yang mereka jaga tidak dirusak atas nama proyek pembangunan. Dan pada 17 Oktober 2017 yang lalu, rombongan Pemprov NTT datang ke Besipai untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik Pemprov NTT. Rombongan Satpol PP, Sekretaris Kecamatan Amanuban Selatan, dan pihak Polda NTT kemudian menerobos masuk ke dalam rumah milik salah satu masyarakat adat Pubabu. Utusan Pemprov NTT itu kemudian meminta masyarakat menandatangani surat pengosongan lahan dalam kawasan hutan adat Pubabu. Kedatangan Pemprov NTT sontak membuat salah satu warga beserta keluarganya merasa ketakutan dan trauma. Tanpa dijelaskan apa maksud dari penandatanganan surat tersebut, warga itu enggan untuk menandatangani surat pernyataan itu. Utusan Pemprov itu terus memaksa mereka. Ada yang membentak dan memotret layaknya mereka seorang teroris besar. Pemaksaan yang dilakukan oleh rombongan tersebut mendapat protes dari banyak masyarakat setempat. Polemik tanah ini terus berlanjut hingga era Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Laiskodat. Gubernur dan rombongan mendatangi wilayah Besipai, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan membawa janji kesejahteraan lewat proyek kelor dan pembangunan lokasi peternakan. Untuk mewujudkan proyek itu, Gubernur Victor berencana merelokasi puluhan warga di sana. Perjuangan masyarakat Besipai adalah menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman tanpa ada teror apapun ataupun gangguan dari luar, apalagi gangguan dari pemerintah sendiri. Perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Bapak Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kehadiran pemerintah sebenarnya seharusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dinas Peternakan Pemprov NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang tertuang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun sejak dari tahun 1987 hingga tahun 2012. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah
dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelola, dan tanah hak milik. Dalam konteks masalah di hutan Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu dikarenakan awal pemberian sertifikat hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik. Dan kemudian dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan itu pun tidak dapat diperpanjang lagi. Sementara pada pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antara pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik, hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan. Dan itu artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi. Dan juga tertuang dalam pasal 50 nomor 40 garing 1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin D, yaitu menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus. Di sini sudah jelas bahwa tanah adat di Pubabu secara hukum wajib dikembalikan kepada masyarakat adat. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.